Tahukah teman-teman, di salah satu pulau terpencil di Laut Andaman, hiduplah orang-orang Moken, yakni sebuah suku nomaden yang hidup berpindah-pindah di sepanjang pesisir barat negara Thailand. Mereka adalah orang Asia Tenggara yang berjumlah sekitar 1.000 hingga 3.000 jiwa dan memiliki bahasa serta budaya yang sangat unik. Suku Moken tinggal di perahu-perahu kecil yang mereka sebut kabang, yang dimana mereka fungsikan sebagai dapur, kamar tidur, dan fasilitas utama untuk transportasi. Suku Moken menjalani sebagian besar hidup mereka menggunakan pengetahuan tradisional tentang navigasi dan perilaku laut untuk bertahan hidup. Itulah mengapa suku ini disebut juga sebagai Caule, yang berarti orang laut. Hal yang paling unik dari orang Moken adalah mereka memiliki tubuh yang telah beradaptasi sepenuhnya dengan kehidupan lautan. Mereka dapat melakukan pembesaran pupil di dalam intensitas cahaya yang rendah. Kelebihan ini memberikan mereka penglihatan yang jelas di dalam air. Bahkan kemampuan ini diketahui telah muncul pada usia yang sangat belia atau anak-anak. Bahkan anak-anak mereka belajar berenang sebelum mereka bisa berjalan dengan baik. Ini menunjukkan adaptasi semi-akvatik yang unik. Bahkan dalam sebuah eksperimen dari Universitas Land di Swedia membuktikan fakta bahwa di dalam air laut, anak-anak Moken dapat melihat 2 kali lebih jelas dibandingkan dengan anak-anak Eropa pada umumnya. Anak-anak suku Moken tampaknya memiliki adaptasi fisiologis yang memungkinkan mereka bertahan lebih lama di bawah air dengan mata terbuka, memungkinkan mereka untuk membantu orang dewasa dalam mencari makanan laut. Suku Moken memiliki keahlian luar biasa dalam menyelam bebas, berburu ikan, dan mengumpulkan makanan laut sebagai bahan makanan mereka dengan menggunakan jala dan tombak. Suku Moken ini biasanya akan berbarter kerang, siput laut, ataupun keong dengan orang Cina atau Asia Tenggara yang mereka temukan. Suku Moken seringkali dijuluki oleh penduduk luar etnis mereka sebagai gipsi laut dan diketahui langsung kabur menyebar jika terlihat oleh orang-orang yang benar-benar asing. Jadi suku ini terlihat pemalu ya. Selama musim hujan, suku Moken tinggal di daratan selama sekitar 3 bulan dalam setahun. Namun lebih dari itu, kehidupan mereka sangat bergantung pada hasil laut yang menjadi sumber mata pencaharian utama bagi suku Moken ini.
Saat ini sekitar 2.000 hingga 3.000 orang Moken tinggal di Kepulauan Mergui di Myanmar, sementara 800 orang lainnya menetap di Thailand. Gaya hidup mereka sebagai pemburu pengumpul didasarkan pada prinsip keberlanjutan, di mana mereka hanya mengambil sumber daya yang mereka perlukan untuk bertahan hidup. Jadi mereka tidak akan mengeksploitasi hasil laut secara berlebihan sehingga dapat meminimalkan dampak buruk terhadap lingkungan. Benar-benar perlu dicontoh ya teman-teman. Gaya hidup ini berakhir tiba-tiba pada tahun 2005, di mana bencana tsunami memaksa suku Moken untuk tinggal di darat. Suku Moken muncul dari bencana dan hampir seluruhnya tanpa mengalami cedera. Mereka mengandalkan pengetahuan tradisional yang mengajarkan untuk mencari tempat yang lebih tinggi dan menghindari gelombang tsunami. Namun pemerintah Thailand menghimbau suku Moken untuk pindah ke tanah yang lebih solid. Mereka direlokasikan ke sebuah desa darurat di Taman Nasional Ko Surin. Akhirnya pada tahun-tahun berikutnya, suku Moken telah beradaptasi dengan kehidupan yang relatif lebih modern. Dan untuk pertama kalinya, suku Moken memiliki akses ke sumber pendapatan yang relatif tetap berupa pariwisata. Desa akhirnya mendapatkan penghasilan dari menjual barang kepada turis atau memimpin tur menggunakan perahu. Hingga saat ini, rata-rata setiap harinya sebanyak 100 orang mengunjungi desa suku Moken.